Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azza dengan NIM F1D022081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jurnal modul 2, di mana di sini saya telah melakukan import terhadap 3 library yang ada, yakni Matplotlib, NumPy, dan CV2. Lalu saya juga telah menampilkan kedua citra dengan citra mula-mula dan citra grayscale. Nah, lalu di sini saya sedang membuat sebuah fungsi histogram, di mana dalam fungsi ini saya melakukan pembuatan variabel result, di mana ini digunakan untuk menyimpan perhitungan indeks dari setiap indeks pixel yang ada nantinya. Lalu pada fungsi ini akan di return variabel result itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pembuatan fungsi ekualisasi, di mana di sini saya membuat pertama-tama saya membuat sebuah variabel persebaran untuk menyimpan nilai dari histogram awal dari citra yang ada. Lalu saya membuat tahapan ekualisasi, di mana saya melakukan pembagian antara persebaran dengan perkalian row dan kolom. Hal ini digunakan untuk melakukan atau mendapatkan probabilitas nilai dari pixel yang ada. Lalu nantinya itu akan dikalikan kembali dengan 255. Hal ini untuk mencapai rentan nilai yakni 0 sampai 256. Nah, lalu akan dilakukan consume atau cumulative summary itu untuk mencapai probabilitas kumulatifnya. Nah, lalu di sini saya juga memperbarui nilai resultnya menjadi tahapan ekualisasi yang telah dilakukan. Dan saya juga membuat sebuah variabel persebaran ekualisasi sebagai bentuk dari histogram dari hasil ekualisasi yang telah ada. Dan nantinya ada 3 nilai yang akan dikembalikan dari fungsi ini, yakni tahap ekualisasi, persebaran ekualisasi, dan resultnya. Lalu setelah membuat dua fungsi di atas, saya membuat atau memanggil fungsi-fungsi yang ada. Di sini saya untuk hal pertama yakni saya melakukan ekualisasi terhadap citra gray. Namun pada tahapan ini saya tidak membutuhkan hasil return dari tahap ekualisasi. Jadi yang saya butuhkan hanya persebaran ekualisasi dan resultnya saja. Nah, maka dari itu hasilnya saya simpan dengan membuat sebuah variabel equaHis dan equaImage. Nah, lalu saya juga membuat sebuah variabel his untuk menyimpan histogram mula-mula dan gray index yang ini merupakan perulangan sampai 256. Hal ini digunakan untuk membantu dalam imshow histogram nantinya. Nah, di sini saya akan menampilkan 4 hal, di mana 2 berupa citra dan 2 berupa histogram. Nah, di sini saya menampilkan mula-mula saya menampilkan citra grayscale awal sebelum dilakukannya ekualisasi. Lalu saya menampilkan ekualisasi image dari citra grayscale-nya. Nah, setelah itu saya juga membentuk sebuah histogram, di mana di sini seperti yang saya telah bilang, saya tadi membuat sebuah variabel gray index yang menjadi salah satu variabel untuk membentuk histogramnya. Dan terbentuklah citra awal dan histogram awal serta citra yang telah diekualisasi dan histogram setelah ekualisasi. Dapat dilihat bahwa histogram ekualisasinya itu telah lebih merata dibandingkan histogram citra sebelumnya, dimana dapat lihat histogram citra sebelumnya cenderung ke kiri. Nah, lalu di sini sesuai dengan permintaan soal, saya akan melakukan spesifikasi terhadap gambar, di mana itu akan menggunakan gambar Megumin dan Kurumi. Nah, di situ saya melakukan pemanggilan terhadap kedua gambar Megumin dan Kurumi, di mana saya simpan dalam variabel yang disebut dengan pic1 dan pic2. Nah, di mana nantinya kedua gambar juga saya akan tampilkan dalam bentuk grayscale. Nah, nantinya
kedua gambar ini yang akan dijadikan sebagai target atau atau histogram tujuan dalam proses spesifikasi nantinya. Nah, di sini saya menampilkan kedua gambar dengan CMap gray. Nah, terlihat kedua gambar baik Megumin maupun Kurumi telah terlihat. Nah, setelah berhasil menampilkan kedua gambar, maka saya akan menampilkan histogram terlebih dahulu dari ketiga citra. Yang pertama histogram dari citra mula-mula yang telah di grayscale, lalu histogram dari Megumin atau histogram tujuan spesifikasi Megumin, dan histogram dari spesifikasi Kurumi. Nah, itu tinggal melakukan pemanggilan terhadap fungsi dari histogram yang sebelumnya telah dibuat. Nah, di mana di sini tiap-tiap histogram saya deklarasikan di variabel yang berbeda. Yang pertama his untuk histogram gambar awal, his underscore Megumin untuk histogram pada gambar Megumin, dan his underscore Kurumi untuk gambar Kurumi. Dan lagi-lagi saya menggunakan variabel gray index untuk membantu dalam menampilkan plot barnya pada akhirnya. Nah, di sini saya sedang menampilkan ketiga gambar, di mana ketiga gambarnya ini saya fix size-nya itu dengan ukuran 12x8 agar dapat ditampilkan dalam satu baris dan agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya setelah berhasil menampilkan histogram, saya akan membuat sebuah fungsi spesifikasi, di mana seperti tujuannya dari spesifikasi sendiri kita membutuhkan dua image. Yang pertama image mula-mula, dan yang kedua itu image target atau gambar yang ingin kita lakukan atau menjadi tujuan histogram akhirnya. Nah, di sini saya melakukan pemanggilan fungsi ekualisasi pada image maupun target, di mana yang saya butuhkan hanya variabel atau return awalnya, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa return pada tahap pertama itu merupakan tahap ekualisasi. Nah, alhasil selanjutnya saya akan membentuk sebuah perulangan, di mana perulangan inilah yang nantinya akan menjadi pembanding antara histogram sebelumnya dengan histogram target yang akan dilakukan. Nah, di sini saya melakukan deklarasi max value sama dengan 256, dan akan melakukan deklarasi new min, di mana itu merupakan absolute dari image i yang dikurangi dari target. Nah, akan tetapi ada sebuah kondisi di mana ketika max value-nya lebih dari new min, maka max value-nya itu akan diganti, dan min at index yang awalnya telah dideklarasikan itu akan digantikan oleh j. Nah, setelah melakukan perulangan itu, nantinya itu akan disimpan dan dilakukan lagi perulangan untuk menyimpan nilai dari min at index yang telah dilakukan sebelumnya, dan setelah itu akan dilakukan return result dari fungsi yang telah dibuat. Nah, lalu setelah berhasil melakukan atau membuat fungsi spesifikasi, saya akan melakukan pembuatan variabel image pic1 dan image pic2, dan memanggil fungsi spesifikasi yang telah dibuat. Setelah itu akan memanggil gray atau image grayscale sebagai image awal, dan pic1 dan pic2 sebagai target, yakni gambar dari Megumin ataupun Kurumi. Nah, setelah berhasil melakukan hal tersebut, saya akan menampilkan ketiga gambar dari hasil spesifikasi yang telah dilakukan. Di sini untuk fix size-nya saya melakukan 8x8
karena agar tidak terlalu banyak jarak. Dan di sini ada 3 gambar yang akan saya tampilkan. Yang pertama itu ada gambar citra, di mana itu yang telah disimpan pada variabel gray yang telah dideklarasikan di awal, dan itu menggunakan si map gray. Nah, yang kedua itu ada untuk citra dari Megumin, atau yang telah dilakukan spesifikasi terhadap citra Megumin, itu yang disimpan atau dipanggil sebelumnya pada image pic 1. Dan ada pula spesifikasi Kurumi yang telah disimpan di image pic 2 sebelumnya. Nah, dapat dilihat di situ citra mulanya dan hasil dari spesifikasi Megumin dan Kurumi, yang dimana Megumin lebih cerah dan Kurumi justru semakin lebih gelap atau pekat. Nah, selanjutnya setelah melakukan spesifikasi, saya akan melakukan spesifikasi segmentasi terhadap picture atau gambar yang telah di grayscale. Nah, untuk itu saya melakukan atau membuat 2 fungsi, di mana fungsi pertama itu adalah split image, di mana split image ini nantinya akan membagi tiap bagian dari gambar sesuai dengan nilai X dan Y yang telah di passing, di mana di sini pada soal itu ada 5 nilai X dan Y yang berbeda yang diinginkan. Nah, di sini saya akan membuat result dalam bentuk array, dalam bentuk list. Nah, sehingga nantinya itu tiap-tiap bagian akan disimpan di dalamnya. Nah, untuk split image sendiri ini merupakan rumus pakem. Jadinya ini merupakan metode yang selalu digunakan untuk melakukan split image. Nah, ini berasal dari perulangan atau perulangan dari X dan Y bergantung dari X dan Y yang di-passing sebelumnya. Nah, nantinya tiap gambar yang telah dibagi itu akan di-return dalam result. Nah, lalu selanjutnya saya akan membentuk fungsi dari merge image, atau sebuah fungsi yang akan menggabungkan split image sebelumnya. Karena pada soal diminta untuk melakukan penggabungan kembali terhadap gambar-gambar yang telah dipecah dan spesifikasi nantinya. Maka dari itu saya membuat sebuah merge image yang membutuhkan 3 variabel. Yang pertama hasil dari split image, dan X dan Y-nya. Nah, di sini saya melakukan pendeklarasian height dan width-nya dari split image yang dipassingkan. Nah, lalu ada bentuk merge Y dan merge X, di mana itu akan itu merupakan sebuah bentuk banyak dari height atau width yang nantinya dibutuhkan untuk melakukan atau menjadikan gambar menjadi satu gambar utuh. Nah, lalu di sini saya menggunakan result kembali untuk tempat dan untuk passing pada return akhirnya. Dan di sini saya juga membuat sebuah index, di mana index ini nantinya akan membantu proses penggabungan, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dari split image sendiri itu dia memiliki beberapa hasil atau result. Jadinya untuk mengelola semua hasilnya itu kita menggunakan indeks atau perulangan untuk membantu perulangannya. Nah, di sini akan dikembalikan return dari result yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan atau membuat sebuah fungsi dari sebuah fungsi specification terhadap setiap gambar yang telah di-split. Nah, ini nantinya akan menghitung spesifikasi dari bagian-bagian dari citra yang telah dipotong. Nah,
seperti yang terlihat di gambar. Di sini ada 5 variabel yang dibutuhkan. Yang pertama ada image, tentunya ada X, Y, spek 1. Spek 1 ini merupakan tujuan citra 1 dan spek 2 itu merupakan tujuan citra kedua. Dimana hal tersebut dilakukan karena pada soal itu menginginkan untuk apabila total dari rata-ratanya itu kurang dari 128, itu akan menggunakan spek yang kedua, dan untuk yang lebih dari 128 itu menggunakan spek yang pertama atau target picture yang pertama. Nah, maka dari itu lagi-lagi akan dilakukan pemanggilan ekualisasi terhadap image, di mana yang dibutuhkan itu hasil dari ekualisasinya. Nah, setelah itu akan dilakukan split image dari hasil ekualisasi yang telah dilakukan, atau histogram ekualisasinya itu akan dibagi berdasarkan X dan Y-nya. Nah, setelah itu akan dihitung dari tiap-tiap indeks itu apabila rata-ratanya kurang dari 128, maka akan dilakukan spesifikasi terhadap spek 2. Nah, lalu untuk lainnya itu akan digunakan spek 1 sebagai target untuk spesifikasinya. Nah, nantinya akan disimpan dalam variable result dan akan di-merge melalui variable result dan fungsi merge image yang telah dibuat sebelumnya, yang nantinya akan di-return. Nah, di sini saya melakukan percobaan terhadap fungsi yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan image 1 dengan potongan 1 kali 1 dan target pitch 1 untuk spek 1 dan pitch 2 sebagai spek 2. Nah, di sini saya juga akan menampilkan gambar apakah sesuai dengan perhitungan dari tiap-tiap fungsi dan tidak terjadi error. Nah, ini adalah bentuk akhir dari tiap-tiap fotonya ketika dibagi menjadi 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 6, 2 kali 16, dan 16 kali 16. Dapat terlihat setiap segmentasi itu memiliki hasil yang berbeda-beda tergantung dari rata-ratanya. Lalu untuk soal nomor 5, apabila ditanya apakah analisis saya terhadap fungsi dari ekualisasi, dari spesifikasi dan spesifikasi segmentasi, hal ini dapat terlihat dari proses yang dilakukan pada tiap-tiap citra, di mana hasilnya itu yang pertama bisa melakukan perbaikan terhadap citra yang dilakukan ekualisasi, spesifikasi maupun spesifikasi segmentasi. Itu bisa memproduksi detail yang lebih baik, kontras, memperbaiki kontras, dan mempengaruhi citra yang awalnya kurang detail maupun kurang kontras. Akan tetapi dalam spesifikasi segmentasi juga dapat dilihat bahwa hal ini tuh tidak berlaku terhadap semua citra. Jadi dalam beberapa kasus proses itu tuh justru malah menyebabkan citra semakin kehilangan detail atau informasi penting yang ingin ditampilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.